Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka tolabul ilmu, yaitu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan belajar dari rumah ini dengan penuh semangat dan juga penuh tanggung jawab. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Akang Teteh yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, itu eh, penyemangat kita ya. Penyemangat kita dari dulu kalian kelas 10, kelas 11, dan alhamdulillah sekarang sudah kelas 12. Namun pada awal tahun 2020 ini, qadarullah, Allah berkehendak atas izinnya, atas kehendaknya, kita belajar dengan sistem yang tidak biasanya, ya. Kita dimulai tahun ajaran baru 2020-2021 ini, kita melaksanakan namanya BDR, belajar dari rumah. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari wabah ini. Dan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita nanti bisa ketemu lagi di kelas ya, bisa berkumpul lagi di sekolah, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, belajar di sekolah, dan mudah-mudahan nanti suatu saat itu pasti kita akan kumpul lagi ya. Baik, Akang Teteh, alhamdulillah ini pada kesempatan pertama ini mungkin Bapak pertama kali ketemu dengan kalian ya, dengan kelas 12 IPA terutama nih ya, kelas 12 IPA Bapak belum pernah mengajar, tapi sebagaimana informasi dari guru PAI sebelumnya, alhamdulillah kelas IPA termasuk alhamdulillah juga dalam pendidikan agamanya juga kemajuannya juga bagus ya. Kalau IPS Bapak juga mengikuti dari kelas 10, alhamdulillah juga termasuk bagus, dan insya Allah kalian semuanya baik kelas IPA maupun kelas IPS akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Kang Teteh, karena ini pertemuan pertama ya, maka kita kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, semoga BDR ini ya, belajar di rumah ini memang diberikan kemudahan gitu ya, baik dari kemudahan sisi rezeki orang tua menyiapkan kuota ya, ini karena kan butuh kuota, kemudahan kita dalam bangun pagi untuk semangat, mudah-mudahan itu Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan BDR ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi selamat datang di tahun ajaran baru tahun 2020-2021 SMA Negeri 1 Babakan Madang, terutama di kelas Bapak ya, di kelas PAI, kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Nah, walaupun sudah pada kenal ya, tidak ada salahnya juga Bapak mau memperkenalkan kembali ya, Bapak Budi Setiawan SPDI ya, biasa dipanggil Pak Budi, atau misalkan kalau Bapak di rumah dipanggilnya Abi ya. Jadi silahkan kalian mau manggil Pak Budi atau manggil Abi, dipersilahkan. Nah, selain Bapak juga mengajar PAI untuk kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS, Bapak juga memiliki beberapa tugas ya dan tanggung jawab. Yang pertama, Bapak diamanahi wali kelas 12 IPS 2.
ya. Walaupun Bapak wali kelas 12 IPS 2, tapi kalian di kelas 12 IPA dan 12 IPS sama anak Bapak juga gitu ya. Berikutnya, Bapak juga diamani sebagai wakil kepala sekolah bidang IT ya, yang membantu di bidang IT, membantu para wakasek di bidang IT menyiapkan sistem untuk BDR ini. Kemudian juga Bapak sebagai pembina OSIS dan MPK, kemudian juga sebagai ketua program Adiwiyata SMA Negeri 1 Babakan Madang ya. Itu mungkin sekilas perkenalan ya. Maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi kita ta'aruf nih ya. Perkenalan yang lainnya, Bapak tinggal di daerah Kelurahan Loji RT 4 RW 8 Kecamatan Bogor Barat, Kota Madya Bogor ya. Tepatnya di dekat RSUD Kota Bogor. Kalau kalian yang pernah ke RSUD pasti tahu Loji ya. Kemudian yang lainnya selain Bapak juga mengajar, kalian aktivitas yang lainnya juga aktif di bidang dakwah ya. Nah, itu sedikit perkenalan ya. Nah, Akang Teteh, karena ini pertemuan pertama, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan nih ya. Yang pertama adalah teknis belajar dari rumah di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Ini berlaku untuk umum ya, berlaku untuk semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran PAI. Nah, selama ini kan kita masih bingung ya, masih mengandalkan WA group untuk mencari informasi. Hari ini belajar apa, linknya mana, gitu ya. Kadang-kadang yang udah ketinggalan informasi, linknya udah ketutup dengan pesan-pesan yang lainnya ya. Riweuh pokoknya ya. Iya, betul lah Kang Teteh. BDR itu pasti riweuh. Tapi insya Allah riweuh ini karena kenapa? Karena ini adalah adaptasi kebiasaan baru yang disebut dengan AKB. Yang namanya adaptasi dengan kebiasaan baru itu pasti butuh penyesuaian, ya. Pasti butuh adaptasi itu. Ya wajar lah kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih terasa riweuh, ya. Nanti insya Allah kesananya sedikit demi sedikit kita sudah terbiasa dan Bapak pun bersama tim IT di sekolah akan sedang membangun sistem sehingga nanti sistem belajarnya kalian nggak ribet, nggak mesti harus nyari informasi ke sana ke sini, mencari link pelajaran ini, mencari link absen ini, dan lain sebagainya. Nanti otomatis kalian sudah kita siapkan tempat untuk Bapak dan Ibu guru nyimpen tugas setiap jadwal mata pelajarannya, dan kalian tinggal masuk ke dalam akun tersebut dan mengambil tugas di hari pelajaran itu ya. Nah, ini nanti sedang kita siapkan ya. Jadi Bapak pertama akan menjelaskan teknik BDR dulu. Baik, Kang Teteh, setiap guru itu nanti akan menggunakan berbagai macam aplikasi sesuai dengan metode Bapak dan Ibu guru. Tentu saja berbeda-beda ya. Ada yang Zoom Meeting, ada YouTube Streaming, ada Google Form, ada Quizzes, ada Kahoot, ada yang lewat WhatsApp, ada Facebook, Instagram, Twitter, Quipper, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru juga termasuk Bapak. Tapi ini enggak semua ya, ini hanya contoh-contoh saja ya. Bapak biasanya akan banyak nanti menggunakan YouTube Streaming dan Google Form, juga Quizzes. Kenapa Bapak tidak menggunakan Zoom Meeting? Ya, Zoom Meeting itu beresiko mengeluarkan kuota besar buat kalian ya. Nah, makanya nanti Zoom Meeting-nya akan kita siasati dengan cara YouTube Streaming. Jadi Bapak akan mengajar melalui streaming, kemudian nanti kamu nonton di YouTube, gitu ya. Ini lebih kecil kuota yang dibutuhkan untuk nonton YouTube dibandingkan dengan Zoom Meeting. Karena kalau di YouTube itu dia ada semacam tools di mana dia akan menurunkan kualitas video dan kualitas suara secara otomatis apabila kuota yang ada di handphone kita itu terbatas, gitu ya. Nah, selanjutnya Akang Teteh, nah aplikasi-aplikasi ini yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru tentu saja juga harus diketahui nih. Nanti ketika Bapak Ibu guru ini belajarnya menggunakan metode apa, kita tahunya dari mana gitu. Apakah harus nunggu share link yang ada di WA group gitu kan? Nah, jadi gini ya Kang Teteh, nanti sistemnya ya. Kalau minggu ini memang belum berjalan, insya Allah minggu berikutnya sudah berjalan. Jadi nanti
distribusi tugas BDR dari guru ke peserta didik itu melalui Google Classroom. Jadi nanti sekolah menyiapkan Google Classroom yang di dalamnya itu ada folder-folder kelas dan ada folder-folder Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Nah, gitu ya. Jadi guru tuh mengupload tuh tugas ke Google Classroom masing-masing guru. Nah, lalu kalian setiap belajar itu di hari Senin nih contohnya, di hari Senin pelajarannya bahasa Inggris. Maka kalian nggak perlu lagi nyari-nyari link bahasa Inggris mana, tugasnya apa gitu ya. Kalian langsung masuk ke Google Classroom, kemudian buka bahasa Inggris dengan kode kelas yang sudah di-share sebelumnya. Nah, nanti biasanya kalau kalian di mading kamar tuh ya kan suka ada jadwal pelajaran tuh. Nah, sekarang akan ditambahkan tuh list kode Google Classroom guru-guru gitu. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris, oh bahasa Inggris nih masuk ke Google Classroom. Kodenya apa? Oh tinggal lihat di mading kamar kamu. Oh kodenya A B C D E F G gitu. Ya nanti pokoknya secara otomatis tuh setiap kamu misalkan pelajaran bahasa Inggris tinggal lihat ke mading kamar kamu kode kelasnya apa gitu ya. Selanjutnya pelajaran kedua misalkan biologi, tinggal dilihat kode Classroom biologi apa. Oh ini gitu kan. Nah, ketika kamu buka Google Classroom biologi, di dalamnya sudah ada instruksi kamu harus belajarnya seperti apa. Nah, nanti gitu Kang Teteh ya. Jadi nanti nggak ribut lagi di WA. Nah, peserta didik masuk dan membuka Classroom dengan kode yang sudah dibagikan sebelumnya. Nanti kalian akan mendapatkan semacam satu lembar PDF gitu ya, yang di dalamnya berisi nomor, nama guru, kode classroom-nya gitu. Jadi kalau kamu pengen hari ini belajarnya matematika, ya tinggal lihat kode matematika apa, masuk ke classroom-nya matematika sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Jadi nanti lebih memudahkan lagi tuh. Nah, kemudian melaksanakan BDR sesuai perintah yang ada di akun Google Classroom Guru. Jadi ketika kamu sudah masuk ke akun Google Classroom Guru tersebut, tugasnya apa, dikerjakan gitu ya. Pokoknya nanti nggak akan ribet deh. Kenapa? Karena nanti tersentral semua tugas itu ada di Google Classroom dan kalian sudah memiliki kode masing-masing untuk guru dan kelasnya gitu ya. Lalu tinggal ngelihat apa? Tinggal ngelihat jadwal, gitu kan? Tinggal lihat jadwal pelajaran apa, oh kodenya guru ini, kode classroom-nya ini masuk. Oh di dalamnya udah ada tugas. Nah itu nanti tekniknya seperti itu ya Kang Teteh ya. Selanjutnya kita akan masuk ke kalau nih Kang Teteh ya. Jikalau nanti ada Bapak dan Ibu guru yang menggunakan Zoom meeting ya, maka ini teknis yang harus kalian lakukan nih. Yang pertama, itu di Zoom meeting wajib menggunakan nama lengkap, ya. Kemudian audionya di-mute-kan, di-off-kan tuh yang ada di pojok kiri sebelah pojok bawah sebelah kiri itu gambar mic-nya dimatikan gitu ya. Nah, berbalikan dengan videonya wajib dihidupkan dan kamera menghadap wajah nih, kayak Bapak nih, menghadap ke kamera gitu ya. Jadi nggak boleh kameranya misalkan ditutupin atau menghadap ke lantai, menghadap ke atas gitu ya. Nah, itu adabnya kurang bagus ya. Jadi videonya di-on-kan dan kamera menghadap ke wajah. Ini untuk teknis Zoom meeting ya, dan jangan sekali-kali ngobrol tuh di Zoom meeting ya, karena akan terdengar oleh semua orang yang ada di Zoom meeting. Oke. Selanjutnya itu untuk teknis Zoom meeting ya. Nah, sekarang berikutnya yaitu teknis penggunaan YouTube streaming. Nah, ini nanti Bapak akan banyaknya di YouTube streaming nih. Bagaimana teknisnya? Nanti kalian, Pak, saya dapat taunya harus nonton streaming dari mana? Kan di awal tadi udah dijelaskan ya. Kalau misalkan Bapak jadwalnya hari Rabu gitu ya, gitu kan, Rabu, berarti Bapak sebetulnya sudah nyimpen tugas itu di 1 jam sebelum materi Bapak. Jadi di dalam Google Classroom Bapak itu sudah ada link untuk nonton streaming. Nah, untuk mengetahui link streaming tersebut, maka kamu harus masuk ke akun pelajaran PAI dulu dengan kode kelas yang sudah dibagikan sebelumnya, gitu ya.
Kemudian menonton dari awal sampai akhir. Jadi untuk nonton YouTube itu diberi batas paling lama itu 45 menit. Paling sebentarnya 10 menit sampai 15 menit. Gitu ya. Dan bukti kehadiran yaitu pada saat streaming yaitu dengan mengetikkan nama spasi kelas spasi hadir. Jadi di kolom live chat-nya itu kalian mengetik nama, kelas dan mengetik hadir. Misalkan Muhammad Usep kelas 12 IPS 2 hadir gitu ya. Dan diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Itu untuk teknis YouTube streaming ya. Baik pelajaran PAI ataupun pelajaran yang lainnya ya. Selanjutnya, nah sekarang teknis absen ya Kang Teteh ya. Nah, minggu-minggu ini kita kan masih repot yang namanya absen. Link absen pelajaran ini mana, link absen pelajaran ini mana, gitu kan. Masih ribet, masih riuh deh pokoknya ya. Nah, nanti minggu depan, insya Allah, kalian itu nanti kalau mau absen, pelajaran apapun, di hari apapun, kamu nggak perlu lagi cari link. Kamu tinggal buka website sekolah kita nih ya www.smabm1.sch.id. Diklik, nanti di situ di halaman paling depan ada yang namanya tombol absen. Klik tombol absen, ketika kamu sudah mengklik tombol absen, maka akan muncul tuh deretan link absen. Nah, misalkan hari ini pelajaran PAI nih, maka kamu tinggal buka website sekolah kita, cari yang namanya klik absen, lalu cari nama Bapak. Oh ini absen pelajaran PAI ini Pak Budi, kamu tinggal klik di situ, baru kamu isi absennya, ya. Tapi hari ini belum bisa ya, belum selesai sistemnya. Ini untuk minggu depan. Jadi nanti untuk absen itu kalian gak usah nanya-nanya lagi ke grup, ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran, kalian langsung buka saja website SMA kita dan di sana sudah ada tombol absen. Lalu kalian memilih guru dan mata pelajarannya, gitu ya. Jangan salah absen. Kalau pelajarannya PAI, absennya PAI. Jangan ngisi pelajaran yang tidak ada hari itu. Nanti dianggap alpa kalau nggak absen. Ya. Kemudian pastikan mengisi absen pada link yang tepat sesuai dengan jadwal mapel. Nah, yang tadi Bapak maksud ya. Jangan sampai nanti kalian salah mengisi absen. Harusnya mata pelajaran PAI tapi absennya pelajaran bahasa Indonesia. Nanti berarti di akun Bapak kalian tidak terekam dan dianggap tidak hadir gitu ya. Nah, kemudian absen diisi setiap pergantian mapel. Jadi kalau misalnya sehari ada 5 pelajaran, maka kalian akan mengisi 5 kali absen di website itu dengan link yang berbeda-beda gitu ya. Pokoknya kamu intinya tinggal milih aja nanti linknya. Ya. Itu Kang Teteh berkaitan dengan teknis absen. Nah, selanjutnya nih. Nah, nanti tolong Kang Teteh, tadi kemarin Bapak sudah koordinasi dengan guru-guru, terutama wali kelas. Di kelas itu diminta untuk ada tugas piket, ya. Nah, tugas piketnya bukan tugas piket sasapu gitu ya. Nah, tapi di sini piket mereka di piket virtual ini tugasnya adalah apa? Sebagai pusat informasi bagi anggota kelas. Nah, jadi informasi-informasi berkaitan dengan informasi dari wali kelas maupun dari guru mata pelajaran ini nanti melalui eh, piket virtual, gitu ya. Lalu apalagi tugasnya? Ya, selain sebagai pusat informasi, yang piket virtual juga ini bertugas meneruskan info dari guru piket virtual ke grup WA kelas masing-masing. Nah, di guru juga ada piket. Seperti kita belajar di sekolah kan ada guru piket tuh, yang ngasih tugas kalau guru nggak ada. Nah, sekarang guru piketnya akan bertugas sebagai guru piket virtual, di mana nanti piket guru virtual ini akan menginformasikan berkaitan dengan hal-hal pembelajaran kepada grup yang piket di hari itu, gitu ya. Lalu tugas berikutnya, jadi tugas piket virtual ini adalah mengumpulkan tugas digital, ya, baik dalam bentuk video, foto, voice note, screenshot, dan lain-lain. Misalkan begini nih, hari ini pelajaran PAI ini, ya. Misalkan pelajarannya adalah mempraktekkan membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190. Misalkan Bapak menugaskan kepada kalian untuk merekam suara kalian menggunakan voice note di WA gitu ya. Nah, nanti ngirimnya jangan langsung ke Bapak, tapi ngirimnya
ke guru piket di hari itu, gitu ya. Dikumpulkan dulu, dijadikan satu folder, baru dikirim ke Bapak bisa melalui email ataupun bisa melalui Google Drive ya. Itu tugas piket digital. Dan jangan khawatir, tugas piket digital itu kan nggak sendirian. Kayak seperti kalian piket di sekolah kan nggak sendirian. Apalagi sekarang belajarnya cuma 3 hari. Jadi 1 hari itu piketnya bisa banyak kan, gotong royong lah gitu ya. Baik Kakang Teteh, selanjutnya ini yang lain-lain nih, tolong diperhatikan nih ya. Jadi Akang Teteh, kan kalian punya grup tuh. Tolong setiap anggota itu grup wajib memberikan komentar jika ada informasi, baik dari wali kelas maupun dari piket virtual ya. Kalau nggak aktif nanti admin itu atau wali kelas akan memberikan sanksi atau punishment dalam bentuk apa? Dikeluarkan dulu dari grup sehari gitu ya, atau 2 hari. Setelah itu nanti dimasukin lagi. Itu punishment-nya. Nah, yang paling penting nih, kalian wajib komentar, share dengan bahasa yang sopan, ya. Nggak boleh dengan bahasa yang kasar ataupun bahasa yang kotor, gitu ya. Berikutnya, dilarang men-share konten-konten yang tidak yang tidak bermanfaat. Nah, ini nggak boleh nih ngasir-ngasir yang nggak bermanfaat, ya. Misalkan berita-berita hoax tuh nggak usah deh ya. Nah, yang terakhir nih yang harus kita gunakan dua, dilarang menggunakan stiker atau meme. Ya, stiker tuh kan stiker ada di WA, ya. Bahkan hindari banget Akang Teteh, hindari penggunaan stiker dengan menggunakan foto orang, ya. Karena foto foto orang yang kita buat stiker itu belum tentu orang itu ridho dengan stiker yang kita buat. Apalagi misalkan contoh ya di sekolah lain, ini bukan sekolah kita nih ya, ini sekolah SMA Negeri 2 Babakan Madang lah ya. Jadi banyak siswanya yang menggunakan stiker di WA itu dengan foto gurunya. Nah, ini kan jauh dari adab yang baik dan ini nggak boleh terjadi di sekolah kita gitu Kang Teteh ya. Jadi gunakan akses media sosial kalian itu dengan sebaik-baiknya ya, jangan sampai kita melanggar syariat Islam tuh, di mana kata Rasul SAW adalah salamatan bihibdil lisan, bahwa selamatnya seorang manusia itu bergantung dari lisannya. Dan kita ingat, lisan itu bukan hanya mulut, lisan juga termasuk tangan kita. Tangan maksudnya apa? Bisa tulisan kita, bisa apa yang kita ketik gitu ya. Ketik status WA kalian misalkan, jangankan status WA, nama WiFi, nama tethering WiFi pun itu termasuk lisan ya. Coba kalian mungkin kalau di sekolah ngidupin WiFi itu banyak banget tuh. Ada yang tulis miskin sih ya, tuh modal maneh gitu kan. Nggak punya kuota ya kasihan deh. Nah, itu kan secara etika, secara adab bagi seorang mukmin itu sudah akhlak yang nggak baik gitu kan. Ya. Jadi kalau mau ngasih nama tethering WiFi dan nggak mau bagi ke orang lain ya nggak usah begitu caranya gitu ya. Cukup saja misalkan dengan kode angka misalnya gitu ya. Jangan sampai udah mah nggak mau bagi tapi juga mengejek dengan tulisan WiFi tersebut. Nah, itu berbahaya Kang Teteh, nggak boleh pokoknya. Bapak pesan itu nggak boleh. Nah, itu Kang Teteh ya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan belajar dari rumah. Ya, nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami. Jadi nanti teknik belajar ini atau teknik BDR ini berlaku untuk semua mata pelajaran, bukan hanya untuk PAI saja. Karena Bapak diamanahi untuk menjelaskan teknik BDR ini kepada seluruh peserta didik, gitu ya. Nah, Kang Teteh apabila mungkin ada yang mau ditanyakan ya, silakan Kang Teteh untuk berkomentar saja di kolom komentar di bawah video ini ya. Silakan komentar juga dengan bahasa yang baik ya. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaan. Ya. Baik, Akang Teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertemuan pertama kita hanya ini dulu ya. Karena memang nggak mesti harus langsung belajar. Jadi
kita harus tahu dulu nih teknik belajar kita itu seperti apa gitu ya. Bahkan nanti materi pertemuan Bapak yang kedua kita belum masuk materi juga. Ada materi esensi, ada materi penting yang akan Bapak sampaikan sebelum kita nanti masuk ke materi yang sesungguhnya di kelas 12 ini ya. Baik Kang Teteh, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini bisa dipahami oleh kalian ya. Sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan silakan menuliskan komentar di di kolom komentar di bawah video ini. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita nanti bisa bertemu kembali, bisa kumpul kembali, dan bisa bertatap muka secara nyata lagi, gitu ya. Nah, itu saja Kang Teteh. Terakhir, Bapak ingatkan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini. Kalau terpaksa keluar, jangan lupa gunakan masker, senantiasa cuci tangan ya. Cuci tangan harus sesering mungkin. Hindari menyentuh wajah secara langsung sebelum cuci tangan ya. Apalagi memegang mata, memegang hidung, mulut itu sangat tidak dianjurkan ketika kita berada di luar rumah. Dan jangan lupa olahraga, makan dan minum yang sehat, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di tengah pandemi ini kita akan mendapatkan banyak pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja Kang Teteh. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Tetap semangat belajarnya.